Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Galuh, Nabila, Fadila, Rahel, dan juga Sadin. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai nikmat Allah dan bagaimana cara kita untuk mensyukurinya. Nah, agar lebih jelas lagi, mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nikmat dan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian dari nikmat adalah nikmat berasal dari bahasa Arab, yaitu na'iman, yan'amu, na'matan, dan wa ma'aman, yang berarti hidup bahagia dan mewah. Pengertian nikmat juga mencakup segala yang diinginkan dan segala yang dibutuhkan lebih dari apapun itu. Dan dalam istilah agama, nikmat yang hakiki adalah segala sesuatu yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan di akhirat. Cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama, mensyukuri dengan menggunakan hati, yaitu dengan cara mengimani dan meyakini bahwa segala nikmat yang diberikan kepada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah menggunakan lisan, yaitu dengan cara banyak-banyak mengucapkan kata Alhamdulillah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita sehari-hari, yaitu dengan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah dan beramal sholih. Poin berikutnya ada nikmat Allah kepada manusia. Nikmat Allah kepada manusia ada 5 macam. Yang pertama, nikmat fitriyah. Adalah nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya Allah memberikan kehidupan, memberikan tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Yang kedua, nikmat ikhtiyariyah. Adalah nikmat yang kita peroleh dari usaha sendiri. Contohnya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga, nikmat alamah. Adalah nikmat yang berupa alam sekitar kita, di mana manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitar. Contohnya, air, udara, tanah, dan sebagainya. Yang keempat, nikmat diiriyah. Adalah nikmat berupa agama. Contohnya iman. Yang kelima, nikmat uhwariyah, berupa nikmat akhirat. Nikmat inilah yang akan kita petik setelah di yaumul mahsyar. Nikmat ini tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Pengertian syukur dan nikmat. Pengertian syukur. Secara etimologi, dalam KBBI, syukur mempunyai beberapa makna, yaitu yang pertama, rasa terima kasih kepada Allah. 2. Untunglah, menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat kekufuran adalah menyembunyikannya. Secara terminologi, syukur memiliki arti sebagai pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah disertai dengan ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa syukur adalah sebuah pengakuan ataupun pernyataan manusia atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, baik itu pengakuan lewat batin berupa perasaan cukup atas nikmat Allah dan juga tidak kufur atas nikmat Allah. Bersyukur seperti dikatakan oleh Al-Qurtubi, dengan bersyukur seseorang akan memperoleh kesempurnaan, kelestarian, dan pertambahan nikmat. Dengan syukur, nikmat yang telah ada akan terjaga, sebagaimana nikmat yang hilang akan diperoleh kembali. Dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, syukur merupakan ajaran yang sangat penting dalam Islam. Kedua, syukur dalam pengertiannya yang komprehensif mencakup perbuatan hati, lisan, dan anggota tubuh yang lain. 3. Syukur dalam arti menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang menjadi tujuan diciptakannya. Nikmat itu sering kali diabaikan karena banyak orang terpaku pada syukur dengan lisan. Untuk itu, diperlukan pertolongan Allah agar orang dapat bersyukur dengan benar. Keempat, syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan akan menyebab pertambahan nikmat itu di dunia dan pahala di akhirat. Kelima, syukur merupakan motif tertinggi dalam ibadah kepada Allah yang dilandasi oleh syukur dapat terjamin kelestarian dan kelangsungannya karena ia terbebas dari pamrih.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dalil tentang syukur dan nikmat. Tapi sebelumnya teman-teman pasti bertanya, apa sih dalil itu? Nah, dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari berupa alasan, keterangan, dan juga pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum, serta hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Dalam Islam, dalil dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi, serta dalil akli yang adalah pemikiran ulama. Al-Quran dan hadis Nabi disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah, serta dari perbuatan dan ucapannya. Seperti pada arti dari surah An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur. Nah, jelas sekali bahwa kita diwajibkan untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa membaca pada makalah dan PPT yang telah kami berikan. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang bersyukur. Bersyukur yang selalu mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga berarti menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk maksiat. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan cara bersyukur tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tak kalah Tuhan kalian memaklumatkan sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku. Pasti kami akan menambah ilmu kepada kalian, dan jika mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Pada Allah kami mohon